Selanjutnya, Jane, bagaimana dengan di Makassar? Seperti apa ekspresi pendukung timnas setelah pertandingan usai? Ya teman-teman, saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong untuk timnas Indonesia. Ya, Zakia, meskipun timnas Indonesia belum berhasil mengalahkan Thailand dan belum berhasil menjadi juara di Piala AFF, namun teman-teman di Makassar ini tetap sportif, kita tetap mencintai timnas Indonesia kita. Nah, bersama saya sudah ada salah seorang dari penonton di sini, Bang Yudi. Bang, meskipun kita belum berhasil menang, gimana ini Bang pendapatnya? Kalau sekarang sih kenyataannya sedih. Cuman kalau mau dibilang juga bangga sih, karena beberapa tahun ini kita lumayan lah masuk final. Cuman sedih karena nggak bisa menang. Pendapatnya tadi melihat permainan dari timnas Indonesia bagaimana? Masih kurang sih kayaknya. Cuman masih bisa, sebetulnya kita bisa menang. Kita bisa menang, cuman belum waktunya kayaknya. Tahun depan kita menang. Amin, tahun depan menang ya. Harapannya berarti untuk timnas Indonesia ke depannya bagaimana? Mudah-mudahan ditingkatin lagi lah supaya tahun depan menang, jadi Indonesia tetap juara. Oke, terima kasih banyak Bang dan teman-teman semuanya. Ya Zakia, meskipun kita harus menelan kekalahan, tapi teman-teman di sini tetap sportif, dan tadi nonton bareng yang berlangsung di salah satu hotel yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini berlangsung dengan meriah. Supporter yang ada di sini juga antusias untuk mendukung timnas, meskipun akhirnya kita terpaksa harus kalah, namun tetap tidak melunturkan semangat kita dan kecintaan kita untuk terus mendukung tim nasional Indonesia untuk bisa berjaya kembali di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Untuk sementara demikian Zakia, saya kembalikan ke studio. Baik. Jane William, terima kasih atas informasinya, dan sebelumnya ada Vera Bahaswan. Terima kasih teman-teman. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 30 pada tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang dimohon oleh Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PLN. Putusan ini menegaskan praktik pemisahan kegiatan usaha dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus ditempuh di bawah prinsip dikuasai oleh negara meski penyedia tenaga listrik adalah pihak swasta. Sebelumnya pemohon menggugat pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dua ketentuan ini dinilai pemohon mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh korporasi swasta nasional, multinasional, dan perorangan. Bahkan bisa membuat negara tidak memiliki kekuasaan atas tenaga listrik. Lantas bagaimana kelanjutan program PLN Mini dari pemerintah? Apakah swasta tetap berminat menggarap proyek listrik di daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, Ali Herman Ibrahim. Pak Ali, selamat malam. Selamat malam Pak Kevin, selamat malam pemirsa. Ya, selamat malam Pak Ali. Pak Ali, kalau kita cermati pasti sudah paham ya mengenai keputusan MK. Nah ini kalau dari sektor swasta sendiri menanggapi mengenai putusan dari MK ini bagaimana Pak? Sebenarnya kalau kita lihat ya amar putusannya itu bahwa pasal 10 ayat 2 kemudian pasal 11 ayat 1 kan, bahwa pasal 10 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila mana dilakukan ya usaha penyediaan tenaga listrik itu dilakukan secara unbundling. Nah, itu kan artinya penjualan listrik atau retail dilakukan sendiri, kemudian juga transmisi sendiri, ya. Ditakutkan oleh para pemohon ini itu nanti terjadi suatu rezim yang bebas, jadi semua tidak dapat dikendalikan, semua ikut mekanisme pasar. Nah, ditakutkan nanti harganya tidak terkendali atau pelayanannya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol oleh pemerintah semena-mena. Nah, itu kira-kira yang ditakutkan. Kemudian yang kedua, bahwa pasal 11 ayat 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila usaha penyediaan tenaga listrik itu ya dilakukan badan usaha, kemudian swasta, ya, badan usaha milik negara, swasta, koperasi, kemudian BUMD, kemudian juga swadaya masyarakat, ya, tanpa pengendalian atau kontrol negara. Ya, nah itu yang ditakutkan. Tapi sebenarnya
itu tidak mungkin terjadi gitu ya. Itu pasti akan banyak sekali kendali dari masyarakat, dari LSM, dari apa, bila mana suatu usaha penyediaan tenaga listrik kita buat lebih terfokus pada usaha penyediaan listrik itu ya, itu berjalan tanpa standar baku atau tanpa kaidah-kaidah yang berkeadilan, kaidah-kaidah yang monopolistik, kaidah-kaidah yang pasar bebas. Itu nggak mungkin terjadi kan, itu pasti ada kendali. Jadi sebenarnya tanpa adanya putusan amar putusan ini ya, tetap saja itu sulit terjadi ya, yang unbundling kemudian tanpa kendali pemerintah ya. Mungkin kendali negara tidak, tapi rakyat akan mengendalikan rakyat. Tapi memang dari awal juga. Swasta juga tidak berniat begitu ya, seperti yang dikaitkan dengan pasal-pasal itu tadi ya. Ya sebenarnya bukan tidak berniat, ya tidak akan mungkin bisa kalau kita semena-mena. Misalnya saja kita sekarang ini untuk buat jalan tol aja kan susah sekali kan. Menghadapi rakyat itu yang lahannya lah, yang kegangguannya lah, itu kan. Nah, Pak Ali, lalu kemudian ini ada tidak dampaknya yang terjadi kepada para pengusaha begitu ya, yang ingin mungkin menggarap PLN Mini yang mungkin dicanangkan oleh Kementerian SDM? Ini ada efeknya tidak? Sebenarnya dampaknya itu adalah suatu dampak psikis ya, adalah suatu anggapan dari para calon investor katakanlah ya, baik yang di PLN Mini maupun di usaha-usaha kelistrikan di sektor lainnya ya, itu melihat bahwa ditakutkan oleh mereka itu. Mereka merasa bahwa nanti aturan-aturan ini cepat sekali kok bisa dirubah. Nah, itu yang ditakutkan. Itu ya. Jadi sehingga iklim usaha atau apresiasi dari para investor itu terhadap usaha kelistrikan itu yang melihatnya wah ini tidak betul-betul memberikan kenyamanan, itu yang ditakutkan. Tapi sebenarnya juga nggak perlu takut. Berarti gitu. Minat dari swasta sendiri pasca putusan ini menurut Anda tetap tinggi nantinya? Tetap tinggi ya, karena tetap menarik kelistrikan di kita ini, di negara kita ini ya, karena tumbuh, kemudian juga diberikan suatu harga, sebenarnya harga listrik di kita ini ya rata-rata lebih tinggi dibandingkan misalnya kalau kita bicara ke Laos ya, ke Vietnam, di sana sedikit lebih murah ya. Nah ini yang membuat menariknya tuh kenapa Pak? Sejauh ini ya kalau swasta berhubungan dengan PLN sejauh ini ya jual beli listrik itu selalu tidak ada default, tidak ada kegagalan bayar ya. Lancar pembayarannya. Ya kita melihat rasanya memang si swasta itu mendapatkan suatu margin keuntungan yang cukup lah ya. Besar tidak juga, tapi tidak juga kecil kan. Artinya cukup lah dibandingkan dengan investasi yang dia tanamkan, gitu, sebanding wajar gitu. Itu cukup menarik. Gitu ya. Makanya banyak sekali yang berbondong-bondong orang datang ke sini, ingin berinvestasi ya di pasar itu di usaha kelistrikan kita itu. Baik Pak Ali, kita akan lanjutkan dialog kita lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Hot Ekonomi akan segera kembali. Pemirsa, inilah headline news pukul 1 waktu Indonesia Barat. 4.200 lebih rumah warga di Tuban, Jawa Timur masih terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Banjir sudah melanda Tuban selama sepekan terakhir. Pantauan tim Metro TV dari atas perbukitan Kapur di sisi utara aliran Bengawan Solo menunjukkan luasnya banjir. Selama sepekan terakhir, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo masih merendam 34 desa dari 5 kecamatan di Tuban. Ketinggian air mencapai rata-rata 1 hingga 2 meter. 4 desa diantaranya terisolasi dengan 14.500 lebih jiwa terdampak. Namun demikian, hampir sebagian besar warga masih enggan mengungsi. Sejumlah petugas melakukan patroli keliling menggunakan perahu untuk menjaga keamanan dan menawarkan perahu untuk beraktivitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tuban mencatat banjir tahun ini adalah yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan
terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik, untuk mengumpulkan kewajiban sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrim Sus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut
Pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya, selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik, pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan. Kita beralih ke informasi. Penyidik Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus penghadangan kampanye yang terjadi pada pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di kawasan Kembangan Utara. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aftian, apa saja keterangan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi kepada penyidik Polda Metro Jaya? Robert, hari ini Jarod Saiful Hidayat tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan Jarod sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media bahwa terkait kehadirannya hari ini adalah berkapasitas sebagai saksi terkait kasus penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Dan di sini Jarod juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang dialami. Kemudian Jarod juga menjelaskan bahwa banyak sekali yang melakukan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara, baik ketika Jarod berada di lapangan ataupun ketika melakukan sholat asar di masjid. Dan dalam minggu ini pihak kepolisian akan menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses tindak lanjut. Dan selain Jarod, hari ini juga dihadirkan 11 orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus penghadangan yang dilakukan oleh salah satu warga berinisial NS yang disebut sebagai komandan lapangan. Dan tadi setelah kehadiran Jarod, tadi juga hadir dalam pemanggilan hari ini adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, dan di sini Prasetyo Edy mengatakan bahwa mengetahui terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Prasetyo Edy juga meskipun tidak mengikuti kampanye di kawasan Kembangan Utara, namun sebagai ketua tim hari ini datang berkapasitas sebagai saksi. Dan Prasetyo Edy juga menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dibawa, termasuk yaitu bukti video dan juga beberapa bukti foto. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Jarod Saiful Hidayat. Terlapornya hanya NS saja yang
pertimbangan itu atau ada yang lain? Saya tidak tapi kemungkinan itu kan ada banyak yang menghadang ya. Baik menghadang pada saat di lapangan maupun pada saat saya sudah ke tempatnya Pak Haji Saman dan menunaikan ibadah sholat asar, itu masih Pak, mereka ikut. Pak, sudah menyebut ada keterlibatan tokoh politik di balik penghadangan itu, siapa sebenarnya Pak? Saya nggak ngerti, tanyakan pada penyidik nanti ya. Tugasnya Panwas, tugasnya polisi untuk bisa menyidik. Robert. Baik, terima kasih Aftian Siswoyo atas informasi Anda. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai Bawaslu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional paslon untuk memberikan efek jerah. Main aja ke PD. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok massa. Tercatat telah lebih dari 5 kali pasangan Ahok Jarod dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sempat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang diterima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 ini. Tanyakan kepada Bawaslu. Makanya tadi Panwas kan ikut ya, Panwas ini ada belakang ya. Aku bilang, ya harusnya, aku kan pernah juga ditolak di sini, pernah nggak ditolak? Pernah, di Kalibaru. Kenapa nggak langsung diproses? Saksinya banyak, buktinya ada, orangnya kelihatan, ya nggak? Saya aja ngomong, bukan warga situ, dia warga RW 7, kami ketemu RW 1, ya nggak? Nah gitu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim kampanye Ahok Jarot. Dari 4 laporan, hanya 1 yang memenuhi unsur pidana. Ada 1 laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudah kita tindak lanjuti atau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka, ya. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan polisi segera bertindak. Penolakan ini atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah makanya pembelajaran penindakan secara hukum itu nanti akan memberikan efek jerah kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain yang melangsungkan pilkada di 100 daerah yang lain. Kegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku. Tim Liputan Metro TV. Banyak cara dilakukan warga untuk mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta dalam memenangkan Pilkada DKI 2017 mendatang. Ya, salah satunya dengan penggalangan dana kampanye rakyat yang digagas oleh kaum ibu-ibu sebagai simpatisan pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot. Dalam rangka mendukung pasangan petahana Ahok Jarot, kelompok ibu-ibu arisan di RW 12 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara menggalang dana kampanye rakyat. Meski sederhana, sejumlah ibu mengaku sukarela menyumbangkan uang mereka terhadap perjuangan Ahok Jarot. Komunitas ibu-ibu arisan merasa bahwa pasangan Ahok Jarot telah memberikan bukti dalam pembangunan ibu kota Jakarta, termasuk diantaranya sejumlah program kerja yang telah dirasakan kaum perempuan. Nah, memang kita mengumpulkan dana ini toh nanti untuk dari kita untuk kita juga tergerak, ibu-ibu kita tergerak karena sumbangan itu karena kita merasa menginginkan punya pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Karena bapak-bapak itu yang telah memberikan kita ke anak-anak kita sekolah dan kita lingkungan juga bersih semuanya.
Adanya inisiatif warga dalam penggalangan dana kampanye rakyat disambut baik oleh tim relawan kampanye rakyat Ahok Jarot. Tim relawan mengaku terharu atas kepedulian warga untuk mendukung perjuangan pasangan Ahok Jarot. Oke, jadi dari ibu-ibu arisan di sini mereka biasa sebulan sekali memang melakukan arisan, dan pada arisan di bulan ini mereka mengundang kita dari tim penggalangan dana untuk bersama-sama melakukan kampanye rakyat untuk mendukung Basuki Jarot sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi ibu-ibu yang arisan tadi agak bingung mau ikut berpartisipasi dalam kampanye rakyat, tapi caranya gimana? Jadi kemarin perwakilan ibu RT-nya datang ke Rumah Lembang. Para ibu berharap agar hasil dana yang dikumpulkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pemenangan pasangan Ahok Jarot pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Nisha, bagaimana keberlangsungan acara di sana? Marvin, saat ini digelar acara Parade Bhinneka Tunggal Ika di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, dan saat ini ratusan warga masyarakat berkumpul di sini. Saat ini sedang digelar berdoa dari lintas agama, dari umat lintas agama. Mereka ini berdoa untuk kelancaran acara Parade Bhinneka Tunggal Ika dan juga untuk kebinekaan di Indonesia yang kemarin sempat terpecah. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini. Mereka mengikuti acara ini dengan tujuan agar bisa menjadi bagian dari untuk merawat kebinekaan di sini. Dan menariknya juga nanti mereka akan berjalan titiknya dari sini, dari kawasan Patung Kuda untuk menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan nanti di sepanjang perjalanan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia mereka akan menampilkan berbagai pertunjukan dari atau yang ada di Indonesia, seperti ada reok ponorogo, kemudian ada ondel-ondel, ada debus, dan juga ada barongsai. Dan yang menarik juga, mereka ada di sini adalah diminta oleh penggagas acara ini untuk menggunakan pakaian adat dari seluruh Indonesia. Dan bagi mereka yang tidak memakai pakaian adat, bisa menggunakan kaos bernuansa merah putih. Dan selain itu nantinya juga mereka berada di sini untuk bersama-sama, atau pesan yang ingin disampaikan adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa perbedaan ataupun keberagaman yang ada di Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi kaya, Indonesia menjadi satu. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari penggagas Parade Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin merayakan kembali yang namanya kebinekaan di negeri ini. Kita ingat bahwa konstitusi kita itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang di dalamnya itu sangat menempatkan kebinekaan, keberagaman bangsa ini sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa ini gitu. Dengan format yang sangat cair, bikin happy, semua bisa terlibat. Kita akan melihat bagaimana beragamnya kebudayaan, tradisi, agama negeri ini gitu. Ya Marvin, dan sesaat lagi ratusan peserta Parade Bhinneka Tunggal Ika ini akan berjalan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, dan nanti kita akan bertemu lagi di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan seperti apa perjalanan mereka dari Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Sementara demikian, Marvin, kembali ke Anda di studio. Selamat siang pemirsa, inilah Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendera Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Brondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendera Thailand KM Tyson sempat membawa tapioka dari Thailand tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap. Kronologi kejadian ini tadi pagi sekitar pukul 4 pagi, itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak MV Tyson 4 ya. Di posisi kurang lebih 17 mil dari Pelabuhan Brondong gitu, Pak. Ya. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini, Pak? Untuk posisi sekarang sudah dalam taraf evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12
untuk dievakuasi ke pelabuhan Lamongan Sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya Pak Misngadi ya? Siap, ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para korban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua warga negara Indonesia Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita Pak. Ini baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam pemirsa, aksi teror terhadap kandidat kepala daerah kembali terjadi di Provinsi Aceh. Kali ini penembakan terjadi di rumah calon gubernur Aceh Tarmizi Karim oleh orang tidak dikenal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Dazen Frila langsung dari Banda Aceh. Dazen, bagaimana kronologi penembakan rumah Tarmizi Karim? Ya, Rory, dari informasi yang kami peroleh, aksi penembakan ini terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kediaman salah satu calon gubernur Aceh bernomor urut 1 Tarmizi Karim, yaitu tepatnya terletak di Jalan Todak Gampong, Bandar Baru, Dusun Piranha, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan menurut keterangan saksi mata, yaitu Fahri, anak dari Tarmizi Karim sendiri, mendengar suara letusan setelah sempat melihat seorang sosok yang melintas di luar pagar kediamannya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor. Fahri sendiri tidak mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara letusan senjata api dan ia baru mengetahui aksi ini adalah aksi teror atau penembakan setelah diberitahu pihak Pamtub atau pengamanan tertutup Tarmizi Karim bahwa terdapat lubang bekas tembakan di pagar rumahnya yang juga terpantul pada pagar garasi. Sementara selongsong peluru juga telah ditemukan di dalam areal rumah dan insiden ini terjadi ketika Tarmizi dan keluarga sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Timur menuju kota Banda Aceh. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkap motif ataupun pelaku di balik penembakan ini dan saat ini masih melakukan pemeriksaan karena pihak Tarmizi Karim sendiri baru menyampaikan laporan kasus ini pada sore hari tadi, Rory. Sementara olah TKP akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dan menanggapi insiden ini, Tarmizi Karim sendiri yang maju dalam Pilgub Aceh melalui jalur independen mengatakan aksi penembakan ini merupakan bentuk teror yang telah mengganggu kedamaian pilkada, namun pihaknya tetap menghimbau kepada seluruh tim sukses dan para pendukung untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kejadian ini. Berikut kita dengarkan salah satu petikan wawancara kami dengan calon gubernur Aceh Tarmizi Karim. Tentunya seperti tadi kita sudah kumpul juga dengan tim kita, tim sukses di dalam pilkada ini. Saya memintakan kepada mereka agar sabar tenang oleh karena ini sudah ditangani oleh polisi dengan bagus sekali sejak awal tadi pagi. Dan sebetulnya ini kan bertentangan dengan semangat pilkada damai. Itu yang baru seminggu yang lalu kita sudah kumpul di Mapolda di bawah koordinasi Pak Kapolda dan pengarahan Bapak Gubernur. Yang semangat kita kan spirit kedamaian ini. Tapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, maka itu akan bertolak belakang sekali dengan semangat pilkada yang damai, aman, sejahtera. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Banda Aceh. Kembali ke Anda, Rory, di studio. Pemirsa, kita bergabung dengan Stella Nau dari Istana Merdeka. Stella, ini adalah pertemuan yang kedua antara kedua tokoh dalam sebulan terakhir ini. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh kedua tokoh ini yang pernah menjadi rival dalam Pilpres 2014 lalu? Menarik sekali satu hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo tadi saat bertemu santai ya, mereka ngobrol di depan Istana Merdeka. Satu hal yang ingin ditekankan adalah bagaimana dalam menjaga perdamaian dan juga kesatuan NKRI ini itu tidak hanya saja Presiden yang bisa berperan, tetapi juga semua tokoh bangsa juga bisa ikut turut memerankan peran penting untuk menekankan kepada masyarakat Indonesia bahwa NKRI adalah harga mati. Dan ini kalau kita ambil istilah uniknya ya, tadi sempat disinggung juga oleh Prabowo ini adalah kunjungan nasi goreng berbalas ikan bakar. Artinya kemarin pada akhir Oktober ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Hambalang itu disediakan
nasi goreng, namun ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo hadir di sana, kali ini dihadirkan ikan bakar. Seperti itulah suasana hangat dan juga akrab yang digambarkan oleh mantan rival antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo. Selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sayang sekali kalau hanya perbedaan politik, kalau hanya perbedaan pandangan dalam sebuah tatanan menjalankan pemerintahan itu menjadi pengganggu dan kemudian merugikan masyarakat, menjadi halangan bagi kita untuk membangun bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat pada tanggal demo 4 November kemarin, sebenarnya safari-safari politik seperti ini itu sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tidak hanya kepada partai, tapi juga di kalangan pemuka agama, dan juga banyak diskusi-diskusi yang juga sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun menarik kita ikuti langsung bagaimana pernyataan Presiden ini untuk menekankan bahwa NKRI adalah harga mati. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Jangan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Prita, kami juga menanyakan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo, apakah memang masih perlu jika masyarakat yang tidak setuju dengan pengurusan atau proses hukum Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama ini turun ke jalan lagi. Karena banyak sekali informasi yang berkembang di sosial media, itu tanggal 25 November akan ada aksi susulan. Di sini Prabowo menekankan sebagai salah satunya juga tokoh bangsa adalah kita harus mempercayakan proses hukum yang sudah berjalan. Karena memang sejak sebelum tanggal 4 November sebenarnya proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ketika kemarin sudah digelar perkaranya, sudah jelas status hukumnya, tentunya kita harus menunggu lebih lanjut apakah kepolisian akan bekerja secara profesional atau tidak, itu yang harus diawasi. Sehingga tidak perlu lagi ada aksi turun ke jalan yang kemudian berujung gaduh ataupun ricuh. Seperti apa pernyataannya, kita ikuti langsung pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo. Tidak akan malu-malu dan segan, saya akan selalu menganjurkan kesejukan. Jadi bukan menghadapi 25, Pak. Setiap saat saya akan menganjurkan selalu untuk kita tidak usah gaduh, jangan gontok-gontokan, jangan tegang. Kesimpulan yang disampaikan oleh pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo hari ini adalah satu, Prita. Artinya negara kita adalah negara demokrasi. Siapapun yang turun ke jalan, siapapun yang menyuarakan pendapatnya harus dihormati, tetapi tetap yang harus dijalankan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini adalah hukum. Prita.